Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar biologi bersama Bu Nurul. Silahkan persiapkan alat tulisnya dan simak materinya sampai habis. Semangat belajar. Sekarang kita memasuki KD 3.6, yaitu tentang sistem peredaran darah atau disebut sistem sirkulasi atau transportasi. Silahkan baca KD-nya dan juga tujuan pembelajarannya. Coba kalian bayangkan jika pada tubuh kalian terdapat sebuah sistem transportasi. Ada jalan, mobil, lengkap dengan polisi lalu lintasnya. Sistem ini bertugas untuk menghantarkan zat-zat kehidupan ke setiap sel tubuh sambil mengangkut sampah dari sel tubuh untuk dibuang keluar tubuh. Sistem ini juga yang menyediakan serdadu-serdadu untuk memerangi penjahat atau kuman yang berhasil menyusup ke dalam tubuh. Nah, sistem inilah yang disebut dengan sistem peredaran darah. Jadi, yang dimaksud dengan sistem peredaran darah adalah proses pengedaran berbagai zat-zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Adapun fungsi dari darah ini sendiri yang pertama yaitu sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh. Yang kedua untuk mengangkut oksigen tentunya dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang ketiga untuk mengangkut sisa-sisa metabolisme misalnya seperti karbon dioksida dari seluruh tubuh ke organ-organ ekskresi misalnya paru-paru. Kemudian yang keempat, untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh. Yang selanjutnya, untuk mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing lain. Nah, ini diperankan oleh sel darah putih atau leukosit. Dan yang terakhir, untuk memelihara suhu tubuh. Selanjutnya, kita bahas komponen darah yang mana terdiri dari plasma darah, sel-sel darah, dan yang terakhir yaitu keping-keping darah. Plasma darah itu jumlahnya sekitar 55% dari volume darah, sedangkan sel darah dan juga keping-keping darah itu sekitar 45% dari volume darah. Kita bahas tentang plasma darah. Plasma darah ini 90%-nya terdiri atas air, kemudian 10% lainnya terdiri atas mineral, protein plasma, dan juga bahan organik lain. Coba perhatikan tabel yang sudah Ibu tampilkan. Di situ komponen yang pertama ada mineral, persentasenya 0,9%. Kemudian fungsinya dari macam-macam mineral tersebut yaitu untuk penyeimbangan tekanan osmotik, mempertahankan pH, dan meregulasi permeabilitas membran. Yang kedua ada protein plasma. Yang pertama ada albumin, ini fungsinya untuk penyeimbangan osmosis. Ada hormon, ini untuk mempertahankan pH. Kemudian ada fibrinogen dan protrombin, ini untuk pembukuan darah. Dan globulin ini untuk imunitas, jadi melindungi tubuh kita. Dan yang terakhir ada bahan organik, ini persentasenya kurang lebih 0,1%. Ini fungsinya untuk nutrisi tubuh, sisa metabolisme, dan mempengaruhi aktivitas organ yang dituju. Komponen darah yang selanjutnya yaitu ada sel-sel darah yang mana terdapat dua macam, ada sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit. Yang pertama kita bahas sel darah merah atau eritrosit. Adapun ciri dari sel darah merah yang pertama berbentuk cakram bikonkav. Bikonkav itu artinya ada cekungan ke dalam. Dilihat pada gambar ya. Kemudian diameternya 7-8 mikrometer, tebalnya 1-2 mikrometer. Bersifat elastis, tidak memiliki inti sel, kemudian berwarna merah karena mengandung yang namanya hemoglobin. Untuk usia sel darah merah sendiri itu kurang lebih selama 120 hari, dan sel darah merah yang sudah lebih dari 120 hari nantinya akan dirombak di hati untuk diubah menjadi bilirubin atau bilitrombin yang nantinya akan kembali dibentuk menjadi sel darah merah. Jumlah sel darah merah pada laki-laki berkisar 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik darah dan pada perempuan 3,6 sampai 5 juta sel per milimeter kubik darah. Fungsi dari sel darah merah itu sendiri yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, si sel darah merah
mempunyai kemampuan untuk mengikat oksigen karena mempunyai yang namanya hemoglobin. Hemoglobin adalah protein khusus yang mengandung zat besi yang mana memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen. Dalam setiap eritrosit terdapat sekitar 250 juta molekul hemoglobin dan satu hemoglobin dapat mengikat 4 molekul oksigen. Sel darah yang selanjutnya yaitu ada sel darah putih atau leukosit. Adapun ciri-cirinya yang pertama memiliki inti sel, kemudian yang kedua bentuknya tidak tetap, yang ketiga diproduksi di sumsum merah, limfa dan kelenjar getah bening. Kemudian yang selanjutnya bentuknya itu lebih besar dari sel darah merah akan tetapi jumlahnya lebih sedikit yaitu sekitar 8.000 sel per milimeter kubik darah. Yang terakhir berfungsi untuk melawan kuman yang masuk dan membentuk yang namanya antibodi. Antibodi adalah zat pelawan benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Berdasarkan ada atau tidaknya granula, sel darah putih atau leukosit dibagi menjadi dua, yaitu ada leukosit granulosit yang terdiri dari neutrofil, eosinofil dan basofil, dan yang kedua ada leukosit agranulasit yang terdiri dari limfosit dan monosit. Perhatikan tabel yang sudah Ibu cantumkan. Di sini ada leukosit granulosit, yaitu mencakup neutrofil, eosinofil, dan basofil. Agar kalian mudah mengingatnya, disingkat menjadi neoba, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dilihat di sini masing-masing ada perbedaannya. Yang pertama dari ukurannya, untuk neutrofil ini 10-12 mikrometer, eosinofil 8-10 mikrometer, dan basofil 10-14 mikrometer. Jadi kalau dilihat kisarannya itu basofil yang paling besar. Kemudian presentase total leukositnya, neutrofil sendiri ini 62% dari jumlah keseluruhan leukosit yang ada pada tubuh. Kemudian eosinofil jumlahnya ini kurang lebih 2,3% dari jumlah leukosit yang ada pada tubuh, dan basofil 0,4%. Jadi persentasenya yang paling tinggi atau yang paling besar yaitu neutrofil. Kemudian tempat pembentukannya, untuk neutrofil ini di jaringan limfa, eosinofil di sumsum tulang, dan basofil di sumsum tulang juga sama. Untuk sifat plasmanya, neutrofil ini netral, eosinofil asam, basofil basa. Warna granulanya, neutrofil ini samar, eosinofil merah, dan basofil biru. Nah, ini diingat-ingat ya jika nanti ada soal yang bergambar. Kemudian masa hidupnya, ini neutrofil 6-20 jam, eosinofil 8-12 hari, dan basofil beberapa jam sampai dengan beberapa hari. Pergerakan atau peningkatan aktivitasnya, kalau neutrofil ini karena adanya sinyal kimiawi dari daerah terinfeksi atau karena peristiwa fagositosis. Fagositosis ini yaitu dia memangsa atau menghancurkan bakteri atau benda asing. Kemudian yang kedua, untuk yang eosinofil ini pergerakan atau peningkatan aktivitasnya karena adanya alergi, inflamasi atau peradangan, leukemia, fase penyembuhan infeksi. Dan untuk basofil sendiri ini karena adanya alergi, inflamasi dengan menghasilkan yang namanya histamin. Histamin ini adalah suatu senyawa kimia yang akan dikirimkan sebagai respon ke lokasi jaringan yang luka atau sebagai anti alergi, dan adanya heparin yaitu untuk mencegah pembekuan darah. Kita bahas leukosit yang selanjutnya yaitu leukosit kelompok A granulosit atau yang tidak bergranula. Di sini ada monosit dan juga limfosit. Nah, kita lihat dari gambarnya nih, yang pertama keduanya tentunya berbeda, dari ukurannya pun berbeda. Untuk monosit ini berukuran berkisar 12-20 mikrometer, sedangkan limfosit 6-14 mikrometer. Presentase total leukosit untuk monosit ini 5,3% dari jumlah total leukosit yang ada pada tubuh. Untuk limfosit sendiri 30%. Untuk warna sitoplasmanya, monosit biru kelabu dan limfosit ini biru pucat. Untuk masa hidupnya, untuk monosit ini hanya beberapa minggu atau beberapa bulan, sedangkan untuk limfosit ini 100-300 hari. Kemudian untuk tempat pembentukannya, untuk monosit ini di sumsum tulang, sedangkan untuk limfosit ini di sumsum tulang juga. Nah, ini mula-mula semua limfosit itu sama,
tetapi kemudian berdiferensiasi menjadi limfosit sel B dan juga sel T. Ini tergantung tempat pematangannya. Jadi limfosit yang berpindah dari sumsum tulang ke timus itu nantinya akan berkembang menjadi limfosit T. Untuk fungsi atau perannya, yang monosit ini untuk fagositosis atau makrofag di jaringan. Kemudian untuk limfosit B ini untuk pembentukan antibodi. Kemudian respon imun spesifiknya antibody mediated immunity. Sedangkan limfosit T ini mencerna antigen atau sel tubuh terinfeksi. Kemudian berfungsi juga dalam respon imun spesifik tetapi yang sel mediated immunity. Lanjut ke komponen darah yang terakhir, yaitu ada keping darah atau trombosit yang mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki inti sel. Kemudian bentuknya tidak teratur. Ukurannya sangat kecil, diameternya kurang lebih 2 mikrometer. Yang keempat, jumlahnya kurang lebih 250.000 sampai 500.000 keping darah per milimeter kubik darah. Dan yang terakhir, berperan dalam pembekuan darah. Jika tanganmu tergores dan mengeluarkan darah, beberapa saat kemudian darah akan berhenti keluar atau darah membeku. Mengapa darah dapat berhenti keluar dengan sendirinya? Jawabannya sebagai berikut. Di dalam trombosit ini terdapat enzim yang disebut dengan trombokinase. Apabila darah keluar karena terluka, trombosit akan pecah. Enzim trombokinase keluar dari trombosit. Akibat pengaruh ion kalsium dan dalam darah dan juga vitamin K, trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, dan terbentuknya benang-benang fibrin ini akan menyebabkan luka tadi menjadi tertutup kembali. Selanjutnya kita akan bahas tentang golongan darah. Yang sebelumnya kita bahas dulu tentang apa sih transfusi darah itu. Transfusi darah adalah kegiatan pemberian tambahan darah atau bantuan darah kepada seseorang yang mengalami kekurangan darah. Nah, orang yang menerima donor itu disebut dengan resipien, sedangkan yang mendonorkan atau pemberi donor itu disebut dengan donor. Diingat-ingat ya. Sebelum dilakukan transfusi darah, penting bagi kita baik itu donor ataupun resipien untuk mengetahui golongan darah masing-masing. Karena apabila golongan darah donor tidak sesuai dengan resipien, darah resipien akan menolak darah donor. Nah, penolakan ini ditandai dengan penggumpalan darah atau disebut dengan aglutinasi yang dapat berakibat fatal bagi resipien. Darah dapat menggumpal karena adanya aglutinogen atau disebut antigen dan aglutinin atau antibodi. Aglutinogen itu sendiri adalah zat protein darah yang dapat digumpalkan oleh aglutinin. Nah, ada dua macam nih aglutinogen, yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Selanjutnya, aglutinin adalah zat protein darah yang dapat menggumpalkan aglutinogen. Ada dua macam juga aglutininnya, yaitu aglutinin alfa dan juga aglutinin beta. Zat aglutinin alfa dikenal pula sebagai zat anti A dan aglutinin beta dikenal juga sebagai zat anti B. Cara aglutinogen dan aglutinin tersebut bereaksi satu dengan yang lain ini dapat menentukan golongan darah seseorang. Nah, golongan darah ini dikenal juga dengan sistem ABO yang mana dikemukakan oleh Karl Landsteiner. Berdasarkan golongan darah ABO, maka manusia memiliki 4 golongan darah, yaitu ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, kita perhatikan dulu yang golongan darah A. Golongan darah A adalah darah yang eritrositnya mengandung aglutinogen A, sedang plasma darahnya mengandung aglutinin beta atau anti B. Kemudian untuk golongan darah B adalah darah yang eritrositnya mengandung aglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin alfa atau anti A. Untuk golongan darah AB adalah golongan darah yang eritrositnya mengandung
aglutinogen A dan B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung aglutinin. Kemudian golongan darah O adalah darah yang eritrositnya tidak mengandung aglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin alfa dan beta atau anti A dan anti B. Nah, sampai di sini kalian harus tahu bahwasannya golongan darah O disebut juga pendonor universal karena dia tidak memiliki yang namanya aglutinogen atau antigen, sehingga dia dapat mendonorkan darahnya ke segala jenis golongan darah. Kemudian, golongan darah AB disebut juga sebagai resipien universal karena dia tidak memiliki aglutinin atau antibodi alfa dan beta, sehingga dia bisa menerima donor dari segala jenis golongan darah yang sudah kita bahas tadi. Baik, cukup sekian untuk materi hari ini. Kita lanjut materinya di video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.